Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Putri, NIM 210601118, semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan Islam. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi Abu Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Tanara. Nah, beliau dilahirkan di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat pada tahun 1813 Masehi, bertepatan dengan 1230 Hijriah, dan wafat di Mekah pada tahun 1879 Masehi. Secara genetika, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah keturunan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang ke-12. Nah, atau bisa dikatakan beliau adalah keturunan dari Sunyararas, atau bisa dikatakan keturunan dari putra Maulana Hasanuddin Sunan Banten. Awal perjalanan intelektual Syekh Nawawi dimulai saat beliau memasuki umur 5 tahun. Beliau diajari oleh ayahnya yang juga seorang tokoh agama, Kiai Haji Umar. Orang tua Nawawi selain taat beragama, keduanya sangat perhatian terhadap ilmu, terutama dalam bidang keagamaan. Melalui ayahnya, Nawawi belajar Al-Quran, tafsir, fikih, nahu, dan ilmu kalam ketika berusia 8 tahun. Beliau melakukan perjalanannya di Jawa Timur. Di daerah tersebut, beliau belajar selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu di Cikampek, Jawa Barat. Di saat beliau belajar tentang ilmu kebahasaan, tidak berselang lama, di usia yang masih relatif muda, beliau diberikan kepercayaan untuk mengasuh pondok yang sudah dirintis oleh ayahnya. Kemudian, ketika berusia 15 tahun, beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau juga memanfaatkan momen tersebut untuk mendalami beberapa keilmuan seperti ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, sastra, ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Nah, setelah 3 tahun belajar di Timur Tengah, beliau pulang ke daerahnya lagi untuk membantu ayahnya mengembangkan pondok. Setelah beberapa tahun di daerahnya, beliau kembali ke Mekah dan bertujuan menetap di sana. Dalam buku yang ditulis Sudirman Teba yang dikutip oleh Balsari, disebutkan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani untuk pertama kalinya belajar di Masjidil Haram Mekah. Beliau juga dikenal sebagai ahli di bidang teologi Islam, fikih, bahasa, dan kesusastraan Arab, akhlak atau tasyawuf, serta tarikh, tafsir, hadis, dan sebagainya. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam beberapa bidang, diantaranya yang pertama dalam bidang ilmu kalam, diantaranya ialah kitab Fat Al-Majid Tijan Al-Darari, Kasyifah Al-Syafa, Al-Nahjah, Al-Jadidah, Nur Al-Zulam, dan lain-lain. Yang kedua dalam bidang fikih, Al-Tausyih, Sulam Al-Munajat, Al-Zain, Mirqa Al-Su'ud, Al-Tasdik, Sulu Al-Jadah, Fat Al-Mujib, dan lain-lain. Nah, yang ketiga dalam bidang akhlak atau tasawuf, yakni Qami Al-Tughyan, Al-Manzumah Su'ub, Al-Iman, Maroqi Al-Ubudiyah, Salalim Al-Fudala, dan lain-lain.
Nah, yang keempat dalam bidang tarikh al-Ibrir, Adani Bughiyah al-Awam Fat sama dan lain-lain. Yang kelima dalam bidang bahasa dan kesusteraan Arab Fat Gharib al-Qotihiyah ala al-Kawakib al-Jahiliyah fi Nazm al-Jurmiyah Laba al-Bayan dan lain-lain. Yang keenam dalam bidang tafsir dan hadis, tafsir Murrah atau Al-Munir yang terdiri dari 2 jilid dan Tankih Al-Qaul dalam bidang hadis. Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan Islam. Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, yang pertama, hakikat pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah pengembangan semua potensi manusia dan penataan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam hidup dan kehidupannya dengan tujuan agar dapat merealisasikan fungsi hidupnya sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba yang terus-menerus mengabdi kepadanya. Namun dalam pengertian pendidikan belum ada suatu kesepakatan dari para ahli untuk memberikan gambaran tentang pendidikan. Beberapa ada yang memberikan makna dengan kata taklim, ada juga dengan tarbiyah, dan ada juga dengan ta'dib. Perlu dipahami bahwa adanya perbedaan tersebut karena memang ada perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Ada yang memakai pendekatan bahasa, konteks atau kata dalam Al-Quran dan hadis, dan ada juga yang memakai pemilihan ayat atau hadis yang sesuai dengan ta'lim, tarbiyah dan ta'dib. Yang kedua, yakni tujuan pendidikan Islam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Yang kedua, untuk menghapuskan kebodohan dari dalam diri manusia dan mengajarkan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain dengan tujuan menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan agama Islam serta mengabadikan Islam dengan sinaran ilmu. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur karena sudah diberikan tubuh dan akal yang sehat. Secara sederhana, tujuan pendidikan dalam Islam adalah cerminan dari tugas manusia. Cerminan dari tugas manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi, yang mana semua itu dalam rangka mencari ridho Allah, baik perbuatan yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi acuannya bukan seberapa kaya, namun seberapa bermanfaat bagi sekitar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut memerlukan pemikiran tentang muatan pendidikan Islam. Dari berbagai pernyataan Syekh Nawawi, hal utama yang diberikan dalam proses pendidikan adalah masalah ilmu-ilmu keagamaan yang wajib personal. Sedangkan yang paling utama dari kewajiban personal itu adalah iman tauhid. Yang ketiga, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Dalam masalah prinsip-prinsip dan metode Islam,
Syekh Nawawi berpendapat bahwa setiap individu memiliki perbedaan masing-masing. Karena itu, metode yang digunakan untuk mengajar harus berbeda dan tidak boleh disamakan. Hal ini sama dengan pendapat Imam Ghazali bahwa metode yang digunakan untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa harus berbeda dan tidak boleh disamakan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran haruslah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan yang paling mudah sesuai dengan tingkat perkembangan usianya dan tingkat intelektualnya. Hal ini dalam rangka memelihara semangat belajar peserta didik agar tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Fenomena yang terjadi saat ini adalah siswa lebih menyukai bimbingan belajar daripada sekolah, karena bimbingan belajar dianggap memiliki sistem dan metode yang lebih menarik daripada di sekolah yang mana metode yang digunakan di sekolah cenderung bersifat monoton. Prinsip pendidikan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai pengalaman yang menggembirakan. Seorang pendidik harusnya memahami bahwa peserta didik ini harus dituntun, bukan dituntut. Karena sebenarnya semua peserta didik juga menginginkan keberkahan ilmu. Hanya saja ketika metodenya tidak sesuai, peserta didik cenderung malas dan tidak mendengarkan materi dari pendidik. Tanda keberhasilan penerapan ini adalah siswa akan bersemangat, menggebu-gebu atau antusias terhadap berbagai hal yang ada. Kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Pendidikan ini jika diibaratkan seperti seorang dokter yang mana sebelum memberikan obat, seorang dokter harus memahami penyakit apa yang diderita oleh pasien. Dan untuk mengetahui penyakit tersebut harus dilakukan pengamatan yang mendalam, tidak sekedar dikira-kira. Karena jika hanya mengira-ngira kemudian diberikan obat sesuai dengan yang dikira-kira, maka tidak sesuai dengan yang dikira-kira, maka khawatirnya pasien ini tidak akan sembuh, malah bisa-bisa sakitnya lebih parah karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, yakni pendidik dan peserta didik. Tujuan dalam suatu kehidupan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan tersebut tentu dapat dilakukan dengan memiliki akhlak yang baik. Akhlak moral, etika, atau tingkah laku bagi umat manusia amatlah penting dan sangat prinsipil untuk dipelajari. Karena manusia adalah sosial. Jika akhlaknya tidak baik, maka interaksi yang dilakukan dalam bermasyarakat juga akan tidak baik, dan itu tidak akan menimbulkan kebermanfaatan yang lebih. Pada hakikatnya, pendidik adalah orang yang layak mendapatkan sebuah kehormatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Kehormatan dan kedudukan tersebut akan didapatkan oleh pendidik jika ilmu yang dipelajari bisa dikembangkan dan diamalkan secara terus-menerus. Dalam proses belajar mengajar, tentunya ada komponen pendidik dan peserta didik. Kedua komponen tersebut sangat penting agar terjadi proses pembelajaran.
Pendidik memang bertugas memberikan pelajaran kepada peserta didik. Namun, akan lebih baik lagi jika pendidik bisa membuat peserta didik untuk belajar. Seperti ibaratnya pohon yang tumbuh dengan sendirinya tidak akan berbuah, meskipun berbuah rasanya bisa jadi tidak enak. Ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang pentingnya seorang pendidik. Syekh Nawawi berpendapat bahwa kedudukan seseorang pendidik sangat penting untuk perkembangan proses pembelajaran. Karena pendidik sangatlah penting, maka etika seorang pendidik harus selalu dijaga. Jadi dari semua pembahasan Syekh Nawawi Al-Bantani, ini adalah pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam pendidikan rasanya masih bisa diterapkan untuk beberapa hal, khususnya adalah dalam bidang akhlak. Karena di era modern ini yang hilang dari kita adalah akhlak. Namun perlu diakui bahwa tidak ada teori yang mutlak kebenarannya. Karena itu perpaduan berbagai teori tetap diperlukan untuk memajukan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Hanya itu yang dapat saya paparkan dari pendidikan Islam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.